Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Kiranya kita dalam keadaan sehat, dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengawali atau melakukan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan telah menolong, memberkati, dan memelihara setiap kehidupan kami, sehingga dengan tidak henti-hentinya kami terus menikmati akan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Keluarga adalah lembaga sosial pertama yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Keluarga merupakan bagian dari karya penciptaan Tuhan, dan Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang baik serta memberkatinya. Apabila kita perhatikan kisah bagaimana Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa, maka kita dapat mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah bentuk persekutuan, bukan sekedar perkumpulan dari sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat atau rumah. Keluarga dapat hanya menjadi sebuah perkumpulan orang-orang apabila dalam keluarga itu tidak terjadi komunikasi yang hangat dan saling membangun. Semua sibuk dengan urusan pribadi dan masa bodoh dengan yang lainnya. Rumah hanya sekedar house, tempat tinggal yang tidak ada bedanya dengan hotel. Keluarga sebagai persekutuan berarti setiap anggota merasa dan menempatkan dirinya sebagai bagian integral dari keluarga di mana ia tinggal. Setiap orang merasa bahwa kesusahan atau kesukacitaan salah seorang dari anggota keluarga adalah kesusahan dan sukacita mereka juga. Setiap orang merasa bertumbuh dan berkembang kedewasaannya karena dukungan semua pihak yang ada dalam rumah tersebut. Setiap orang merasa hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dihargai dan dihormati. Ada komunikasi yang hangat dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Rumah dirasakan sebagai sebuah home oleh setiap anggota keluarga yang dapat memberikan kedamaian, kebahagiaan, kekuatan, pengharapan, dan keberanian untuk menapaki masa depan. Seperti yang dikatakan oleh kata-kata bijak berikut ini, rumah adalah tempat bagi setiap orang untuk hidup bagi Tuhan dan sesamanya. Kita juga perlu ingat bahwa setiap keluarga Kristen adalah cerminan wajah gereja di masyarakat dan juga basis kehidupan gereja. Keluarga-keluarga Kristen yang kokoh membuat gereja juga kokoh. Sedangkan apabila keluarga-keluarga Kristen rapuh, maka gereja juga rapuh. Di sini kita dapat melihat bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat dan gereja, tetapi ia mempunyai peran yang sangat besar dan penting. Dalam kerangka berpikir seperti inilah, maka seruan untuk menjadi terang dan garam di dalam keluarga harus kita tempatkan. Bagaimana kita dapat menjadi terang dan garam agar keluarga kita tidak hanya menjadi sekedar tempat berkumpul, tetapi juga adalah sebuah tempat persekutuan antara pribadi yang ada di dalamnya. Bagaimana kita dapat menciptakan suasana home dan bukan house bagi rumah kita, dan bagaimana kita berperan agar keluarga kita dapat menjadi basis yang kuat bagi kehidupan gereja dan juga memberi sumbangsih yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi terang dan garam dalam keluarga berarti kita harus dapat memainkan peran aktif, kreatif, proaktif, dan positif dalam mengupayakan kesatuan keluarga dan terwujudnya peran sebuah keluarga Kristen di dalam hidup gereja dan masyarakat. Seperti garam yang dapat memberi rasa dan mengawetkan, demikian juga kita harus dapat memberi rasa yang saling membangun untuk mengutuhkan kesatuan keluarga. Seperti terang yang menunjukkan kegelapan, membimbing dan mengarahkan orang pada jalan yang benar.
Demikian juga kita sebagai anggota keluarga memberikan tuntunan, arahan, dan koreksi yang positif, sehingga setiap anggota keluarga dapat menempatkan dirinya dengan benar dan melaksanakan apapun dalam hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya katakan ini memang bukan hal yang mudah. Diperlukan sikap dan tindakan di mana setiap anggota keluarga memberikan hatinya, perasaannya, cintanya, waktunya bagi anggota keluarga. Bahasa populernya ialah setiap anggota keluarga menunjukkan kasihnya kepada yang lain. Kasih adalah sesuatu yang bersifat aktif. Ia tidak dapat berdiam diri apabila melihat ada orang lain atau anggota keluarga yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk hidup sebagai keluarga Kristen yang bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu ada dalam hati kami, sehingga firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.